Oke guys, jadi udah sekitar 1 bulanan lebih gue itu dikirimin sound card terbaru dari brand Mauno. Dimana sebelumnya gue juga udah sempet cobain yang versi Maunocaster E2-nya. Tapi kali ini gue dapet kesempatan lagi buat cobain line up sound card terbarunya mereka, yaitu Maunocaster C2 Neo. Nah, sound card ini datang dengan tampilan yang lebih ringkas dan juga simple. Tapi buat fitur-fitur yang mereka tawarin gak kalah menarik sama versi pendahulunya. Oh iya, soundcard ini hadir dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, tapi sebelum gue bahas soal harga dan fitur-fitur apa aja yang mereka tawarin, seperti biasa, di sini gue bakalan tunjukin dulu ke kalian apa-apa aja yang bakalan kalian dapetin semisal kalian beli si Maunocaster C2 Neo ini. Oke, buat kelengkapannya sendiri di sini yang pertama kalian bakalan dapetin satu unit soundcardnya, terus ada satu unit kabel USB Type-C, satu unit kabel auxiliary, dan yang terakhir di sini kalian bakalan dapetin satu buku petunjuk manual dan satu kartu garansinya juga. Oke, kalau ngomongin soal unitnya, si Maunocaster C2 Neo ini secara fungsi bisa kalian pakai buat kebutuhan perekaman audio dan bakalan cocok banget buat penggunaan live streaming, podcast, bahkan buat kebutuhan recording sekalipun. Nah, soundcard ini juga punya tampilan yang lebih simple dan user friendly karena emang tombol-tombol yang dipakai pun juga nggak terlalu banyak, jadi bakalan gampang banget dioperasiin, terutama buat kalian yang belum pernah pakai soundcard sekalipun. Soundcard ini juga punya dimensi ukuran yang jauh lebih ringkas dari si pendahulunya, dimana dengan ukuran yang sekompak ini ngebuat Maunocaster C2 Neo nggak bakalan makan banyak tempat di meja kerja kalian nantinya. Oke, kalau buat detail-detailnya si Maunocaster C2 ini full menggunakan material dari plastik yang pas waktu gua pegang-pegang plastiknya ini lumayan tebel dan buat keseluruhan bodinya juga udah tergolong solid. Terus buat tombol-tombolnya di sini menggunakan bahan dari silikon, sedangkan buat feels dari knob dan juga tombol-tombolnya di sini berasa empuk dan juga tergolong smooth pas waktu gua puter-puter kayak begini. Oh iya, si Maunocaster C2 ini juga udah dibekalin sama baterai berukuran 2000 mAh yang diklaim bisa bertahan selama 7 jam buat sekali pengecasan aja. Nah, fitur baterainya ini menurut gua berguna banget, terutama buat kalian yang pengen bikin konten podcast outdoor, karena tanpa harus kalian colokin ke colokan listrik, si soundcardnya ini udah bisa ngerekam file audio kalian kurang lebih selama 7 jam pemakaian. Oke, kalau buat urusan port-portnya, Maunocaster C2 Neo ini udah tergolong lengkap menurut gua. Dimana yang pertama ada satu port XLR buat kalian colokin mikrofon kalian. Terus di sebelahnya ada satu input aux buat kalian colokin ke HP kalian nanti. Dimana fungsinya itu buat masukin background musik pas waktu kalian lagi live streaming. Nah, di sebelahnya ada satu port buat headphone monitoring dan ada satu port stream out 3,5 mm. Sedangkan buat yang paling pojok kiri sini ada satu button power, terus ada satu port USB-C buat chargingnya, dan yang terakhir di sini ada satu port USB Type-C yang bisa kalian colokin ke PC atau ke handphone kalian nantinya. Oh iya, buat spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat-lihat aja lewat gambar berikut. Sedangkan buat hasil suara dan fungsi dari tombol-tombolnya tadi bakalan gue tunjukin juga ke kalian lewat video kali ini. Oke guys, jadi suara yang kalian dengar sekarang ini gue udah rekam langsung menggunakan Maunocaster C2 Neo-nya. Nah, buat mikrofonnya sendiri di sini gue pakai dari brand Mauno juga, yaitu mikrofon Mauno PD400X. Dan buat si soundcardnya ini sebenarnya secara fungsi hampir sama aja kayak seri Maunocaster E2 yang udah pernah gue bahas juga. Jadi misalkan di video kali ini gue ngejelasinnya mungkin kurang begitu detail, kalian bisa langsung cek aja video gue yang sebelumnya yang ngebahas si Maunocaster E2. Oke, buat yang pertama di sini mungkin gue bakalan bahas dari knob-knob yang ada di bagian atas ini dulu. Jadi buat knob yang pertama di sini ada knob gain. Ya, secara fungsi udah pasti buat atur-atur level gain dari mikrofon kalian nanti. Dan buat settingan gain yang gue pakai di sini di arah jam 10-an. Karena kalau gue fullin sampai mentok ke sebelah sini, nanti sensitivitas mikrofon gue juga bakalan naik banget. Dan mungkin suara-suara noise yang ada di sekitaran gue juga bakalan ke pick up sama mikrofon gue ini. Tapi tenang aja, gue juga bakalan cobain gainnya ini sampai mentok supaya kalian bisa dengar perbedaan antara gain yang rendah sama kalau seandainya kita mentokin gainnya ini sampai ke yang level maksimal. Oke, cek mic cek 1 2 3. Bentar. Cek mic cek 1 2 3 tes. Cek mic cek 1 2 3 tes.
Ya, ini gain paling maksimal dan ini noise-nya kedengeran banget. Jadi bakalan gua set lagi ke jam 10 aja karena di sini agak annoying banget gue dengar. Oke, sekarang udah normal lagi. Gua udah set di angka jam di arah jam 10. Dan oke, sekarang kita ke knob yang sebelahnya. Di sini ada knob aux. Nah, ini fungsinya itu buat atur volume dari background musik yang bakalan kalian pakai. Nah, jadi misalkan kalian udah konekin HP kalian ke sound card ini pakai kabel aux atau pakai Bluetooth, terus kalian play background musiknya. Nah, kalau knobnya ini fungsinya itu buat atur volume dari HP kalian nanti. Dan di sini kebetulan gue udah konekin HP gue juga, jadi gue bakalan play background musiknya. Sebentar. Oke, di sini gue udah play, tapi di knob aux-nya gue masih belum gedein volumenya, jadi gue tinggal gedein aja lewat sini. Nah, dan ini buat ngatur volumenya. Kalau ke arah sini maksimalnya, tapi kalau seandainya ke sebelah sini di paling minimal. Nah, kurang lebih fungsinya kayak gitu. Sekarang gue matiin aja background musiknya buat kita lanjut ke fitur-fitur selanjutnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian bawahnya. Nah, di sini ada satu slider yang fungsinya itu buat atur volume dari mikrofon kalian nanti. Jadi kalau gue turunin di sini suara gue itu bakalan kedengaran lebih kecil. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Dan sebaliknya kalau seandainya gue naikin suara gue ini bakal kedengeran kenceng kayak begini. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Oh iya, sedikit catatan aja buat kalian pas waktu kalian setting-setting si volumenya ini, pastiin aja bar meter yang ada di sebelah sini jangan sampai merah. Jadi saran gua amannya itu antara warna hijau dan maksimalnya di warna oranye aja. Soalnya kalau warnanya sampai merah, biasanya suaranya bakalan kenceng banget. Jadi paling amannya itu ada di warna hijau, kalau enggak di warna orange aja. Oke, sekarang kita ke sebelahnya. Nah, di sini ada main knob buat USB dan stream out. Jadi koneksinya lewat di belakang port stream out tadi. Dan di bagian paling kanan sini ada satu slider lagi buat atur suara monitoring di headphone kalian nanti. Nah, jadi kalau kalian colokin headphone lewat port di bagian belakang, nah buat atur-atur volume dari headphone-nya nanti bisa lewat slider yang ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tombol-tombol yang ada di bagian bawah sini aja. Jadi di bagian sini ada satu tombol buat aktifin fitur Phantom Power. Jadi kalau kalian beli si Maono C2 Neo ini, tapi ternyata mikrofon yang kalian punya itu tipenya kondensor, tenang aja, kalian cuma tinggal nyalain aja si Phantom Power-nya ini. Nah, tapi kalau seandainya mikrofon kalian itu dynamic, ya kalian tinggal plug and play aja tanpa harus nyalain si Phantom Power-nya ini. Nah, terus di sebelahnya sini ada tombol Bluetooth. Ya, buat konekinnya kalian bisa cek-cek aja di buku petunjuk manualnya. Terus buat tombol yang ada di sebelah sini, ini adalah tombol reverb preset. Jadi si Monocaster C2 Neo ini udah kasih kita 6 preset reverb. Dan buat yang pertama di sini ada yang normal yang sekalian kalian dengar. Terus buat yang kedua ini efek reverb hall. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Terus di sini efek valley gua enggak apa ya, valley itu apa ya gua enggak. Oke, cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Oke, ini efek reverb room. Cek mic cek 1 2 3 tes tes tes. Yes, ini sekarang balik lagi ke normalnya. Gue nggak hitung lagi tadi ada berapa efek, tapi yang jelas kalau nggak salah tadi ada 6 atau ada berapa gitu. Ya intinya kurang lebih kayak gitu untuk efek reverbnya. Dan sekarang kita lanjut aja ke tombol yang selanjutnya.
Nah, sekarang kita lanjut ke tombol sebelahnya sini. Di sini ada tombol sidechain dan music only. Di sini gue jelasin singkat aja. Jadi buat si sidechainnya ini, intinya kalau kalian lagi live streaming terus pakai background musik gitu, jadi nanti pas waktu kalian ngomong, suara background musiknya itu bakalan otomatis kecil atau volumenya tuh bakalan turun. Nah, sedangkan buat si musik only-nya ini, dia bakalan ngilangin suara vokal di lagu yang kalian play, dan gua rasa bakalan cocok banget kalau seandainya kalian pakai buat karaokean. Dan sekarang kita langsung coba aja pakai lagunya. Sebentar gua play dulu. Oke, ini sidechainnya belum gua aktifin ya. Dan sekarang gua bakalan coba aktifin. Oke, nah sekarang suara musiknya kedengeran lebih kecil daripada yang tadi karena sidechainnya di sini gua aktifin. Tapi kalau seandainya gua diem, dia volume suara dari musiknya itu bakalan balik lagi ke normal. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi fitur sidechain mungkin kayak orang penyiar radio mungkin ya. Dan sekarang gue bakalan nonaktifin lagi sidechainnya. Oke. Dan kalau buat musik only, di sini dia bakal ngilangin suara vokal dari lagunya ini. Sebentar. Nah, mungkin masih kedengeran tapi ini agak keredam suara vokalnya. Jadi mungkin agak bukan hilang total tapi keredam suara vokalnya, jadi mungkin masih bisa diisi sama suara vokal kalian. Dan ini benar-benar mungkin buat kalian yang suka nyanyi bakalan cocok banget pakai fitur music only ini. Oke, sekarang gue bakalan normalin lagi. Oke, dan background musiknya bakalan gue matiin sebentar. Oke, sekarang udah normal lagi. Background musiknya gue udah matiin. Jadi tadi kurang lebih fitur dari sidechain sama music only. Dan sekarang kita lanjut ke sebelahnya. Di sini ada tombol direct monitor dan juga loopback. Fungsinya itu buat nyalain sama matiin monitoring di headphone kalian nanti. Sedangkan buat tombol pitch preset ini, di sini Maono udah kasih beberapa efek suara yang bisa kalian pakai, dan di sini gue bakal cobain. Yang pertama di sini ada suara, oke, ini defaultnya. Ini suara female dari prompt yang ada di Maononya, ini suara female. Sekarang kita coba efek yang lain. Nah ini efek suara male, suara gua benar-benar berubah kayaknya, ya berubah sih efek. Oke, terus untuk efek selanjutnya, baby, oke, dan suaranya kayaknya anak kecil suaranya nggak kayak gini ya, ya kurang lebih kayak gitulah. Cek mic, cek 1 2 3, tes. Oke, buat efek selanjutnya robot. Oke. Cek mic, cek 1 2 3, tes. Dan ini adalah hasil perekaman suara menggunakan Maono PD400X menggunakan soundcard Maono C2 Neo. Cek mic, cek 1 2 3, tes. Dan sekarang gue bakalan balikin ke normalnya lagi aja. Nah kurang lebih efek suaranya kayak begitu. Jadi kalian tinggal pilih aja yang mungkin cocok sama suara kalian, atau mungkin kalian pengen ngeprank teman kalian, telepon terus pakai efek suara, kalian tinggal pilih aja yang pitch preset ini. Dan sekarang kita lanjut ke noise reduction. Dan ini fungsinya buat ngilangin suara-suara noise yang ada di sekitar kalian. Jadi kalau seandainya studio kalian itu banyak suara-suara noise kayak suara jangkrik, suara kipas angin, kipas AC atau fan PC, kalian tinggal nyalain aja fitur noise reductionnya ini buat ngeblok semua suara-suara noise yang ada di sekitaran kalian.
Nah mungkin sekarang gue bakalan coba diem dulu supaya kalian bisa dengar floor noise yang ada di studio gue. Dan sekarang gue bakalan aktifin fitur noise reduction-nya. Oke, ini yang gue denger ini bener-bener clear, nggak ada noise sama sekali dan bener-bener bersih. Jadi buat kalian yang studionya banyak noise, fitur noise reduction-nya ini bener-bener bakal ngebantu banget buat bikin audio konten kalian jadi makin jernih lagi. Oke, sekarang gue bakalan balikin lagi ke normalnya. Jadi kurang lebih fitur noise reduction-nya kayak begitu. Oke, buat tombol yang terakhir di sini ada tombol ABC atau tombol soundpad. Fungsinya sama aja kayak di soundcard sebelumnya. Jadi ketiga soundpad ini fungsinya buat nge-record efek-efek suara yang mau kalian pakai. Misalkan buat tombol yang pertama ini kalian isi pakai efek tepuk tangan kayak begini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau buat tombol yang kedua kalian isi pakai efek orang ketawa. Nah, kayak gitu. Terus buat tombol ketiganya kalian mau isi efek apa aja terserah, kalian tinggal record aja, kalian tinggal rekam aja lewat ketiga soundpadnya ini. Nah buat cara rekamnya gue udah jelasin di video sebelumnya, jadi kalian tinggal tonton aja di video gue yang ngebahas soal soundcard Monocaster E2 kemarin. Dan ya kurang lebih fitur-fiturnya tadi kayak begitu, jadi kita lanjut aja ke videonya. Oke, buat harganya sendiri si Monocaster C2 Neo ini dibanderol nggak sampai 1 juta atau lebih tepatnya Rp890.000 aja. Harga yang menurut gua udah tergolong affordable banget buat sebuah soundcard, mengingat fitur-fitur yang mereka kasih juga udah tergolong komplit buat sebuah soundcard di kelasnya. Nah, jadi buat kalian yang emang tertarik sama soundcard yang satu ini, seperti biasa, semua link produk officialnya Maono udah gua sertain di kolom deskripsi di bawah. Well, mungkin segitu aja video gua buat si Monocaster C2 Neo ini. Jadi like aja kalau kalian suka sama videonya. Dan share juga ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. So, gua Andri dari Good Stuff ID pamit. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.